Selamat siang para siswa SMP kelas 7 dan 8, terutama siswa-siswa yang berniat mengikuti seleksi tingkat sekolah untuk mengikuti OSK. Jadi kalau Anda lolos dari tingkat sekolah, Anda akan pergi ke tingkat OSK. Pagi hari ini kita akan meneruskan IPA Fisika Part 3, dimulai dari soal nomor 11. Buku Olimpiade saya, seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, ini adalah buku Olimpiade Sains Nasional ya, yang cukup bagus. Kalau penting dimiliki bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut ya. Bukan hanya soal Olimpiade, tapi soal di sekolah pun sama ya, karena dia berisi soal jawab yang terinci. Kemudian ada juga soal evaluasi mandiri fisika, itu juga tulisan saya untuk tingkat SMP. Ya, kalau buku teks saya tidak bikin karena harus ada biologi. Terima kasih. Kita akan teruskan. Sebuah kereta bergerak mendaki dengan percepatan tetap. Jadi taruhlah keretanya saya gambar seperti ini ya. Dia mendaki dengan percepatan 2m per s kuadrat. Di jalan lurus miring. Ini jalannya miring. Jadi keretanya juga akan miring. Ya, lantainya akan miring. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Ya. Kemudian sebuah kotak kayu bermassa, jadi ini ada kotak kayu bermassa 800 gram. Jadi ini akan sama dengan 0,8 kilo ya. 0,8 kilo. Berada di lantai kereta. Jadi dia ada di lantai kereta ini. Lantai keretanya licin ya, artinya tidak ada gesekan. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10, maka gaya yang diperlukan untuk menahan kotak. Jadi supaya kotak ini tidak bergerak. Karena ini kotak ini bisa aja dia bergerak ke atas, bisa juga bergerak ke bawah. Kita nggak tahu. Karena itu kita akan bandingkan antara gaya yang menarik ke bawah dan gaya yang menarik ke atas. Oke, ini adalah berat ya. Anda sudah tahu ini adalah berat ya, mg. Gaya berat kan ke bawah tegak lurus. M-nya 0,8, gravitasinya 10. Jadi 8 Newton. Nah, ini punya komponen ke arah sini. Dia akan menarik kotak kayu ini ke bawah pada jalan yang miring. Nah, besarnya ini kalau orang anak SMA dia ngitungnya pakai sinus kosinus tangen ya. Taruhlah untuk kelas 7 belum tahu sinus kosinus tangen, ya hafalkan aja seperti ini. Ini sudutnya kalau kita luruskan ke bawah ini segitiga siku-siku ini, persis seperti ini ya. Segitiga siku-siku ini 30. Nah, ini segitiga istimewa. Ya, segitiga siku-siku istimewa. 30, 60, ini 60 pasti kan. 90. Nah, maka kalau perbandingan sisinya itu, sisi di depan 30 ini pasti 1. Hipotenusanya 2. Ya. Jadi di sini yang kita perlukan. Nah, ini kalau Anda mau itu tinggal dihitung dengan dalil Pitagoras ya. Ini dihitung dengan Pitagoras ini. Jadi yang kita perlukan hanya ini dan ini. Oke. Nah, jadi di sisi miring 2, di sisi ini 1. Ya toh? Seperti itu. Nah kalau Anda perhatikan di sini, garis tegak lurusnya ini hipotenusa justru ya. Yang ini tuh hipotenusa karena di depan 90. Ini hipotenusa. Nah ini akan sama dengan 2 perbandingan sisinya. Yang ini, justru kalau Anda lihat ya, ini sudutnya 30, 60 tuh ini. Jadi 30 yang ini. 30 itu yang ini. Nah, 30 derajat itu yang itu ya. Karena ini 30, ini 90, jadi ini 60. Ini 90, 60, ini 30. Nah, yang di depan 30 ini 1. Jadi sisi ini 1. Maksudnya dia setengah dari hipotenusa. Hipotenusanya kan 8 Newton. Berarti ini 1 dibagi 2 dikali 8 Newton. Nah, ini yang sering kita sebut Fx. Anggap aja sumbu ini sumbu X gitu ya. Fx ya. Jadi kemiringan yang menarik ke bawah karena gaya berat. Yaitu besarnya 4 Newton. 4 Newton. Sekarang kereta itu bergerak ke atas. Ada percepatannya kan? Kita lihat sigma F-nya berapa. Sigma F itu resultan ya. Ini resultan. Massa kali percepatan. Massanya berapa? Ya, oke. Jadi langsung aja ya. Ini kita anggap aja. Anggap aja gaya yang diperlukannya ke atas. Ya anggap ini. Ya gaya yang diperlukannya ke atas P. Ini yang ditanya. Kalau P-nya ketemu positif, betul. Tapi nanti kalau P-nya ketemu negatif,
Justru bukan ke atas, tapi ke bawah. Oke, jadi kita anggap gitu. Nah, resultan gayanya, gaya ke atas kita anggap positif. Ya, sesuai dengan percepatan. Jadi, P ini plus P gitu ya. Fx min Fx sama dengan M kali A. Ya. Jadi kalau kita masukkan P dikurangi Fx-nya di 4. Ya, masa kali A kita hitung. Berapa ini? Ya. Ini kita hitung aja sendiri ya biar kita ini. Masanya itu 0,8, percepatannya 2. Jadi 1,6. Ini sama dengan 1,6. Ya. Jadi dari sini kita dapat ternyata diperlukan P sama dengan, ya, ini pindah ke sana. Jadi P-nya perlu 5,6. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi P-nya perlu 5. Ya positif berarti benar P-nya ke atas. Jadi 5,6 Newton, jawaban C. Oke, kita ke nomor 12. Oke, kita teori dulu. Ini adalah konsep gaya apung ya. Ini adalah konsep gaya apung. Ya. Anda sudah belajar gaya apung atau disebut gaya Archimedes atau disebut gaya ke atas. Ya, tiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung berarah vertikal ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Ya. Jadi berat zat cair. Jadi kalau Anda lihat gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Berat itu kan sama dengan massa kali gravitasi ya. Jadi massa zat cair kali gravitasi. Nah, massa zat cair tentu sama dengan volume zat cair kali massa jenis zat cair ya. Kali gravitasi. Ini rumusnya, gaya ke atas. Nah, kalau dia tenggelam seluruhnya, maka volume zat cair sama dengan volume benda. Ya. Kalau dia tidak, ya volume benda yang tercelup. Ya, jadi volume zat cair ini memindahkan benda ini akan sama dengan volume benda yang tercelup. Kalau tercelup seluruhnya, ya volume benda seluruhnya. Ya, oke. Nah, akibat gaya apung pada benda, maka berat benda jika ditimbang dalam air, jadi kalau berat benda itu Anda timbang dalam air, dia akan lebih ringan. Ya, lebih ringan. Kenapa? Kenapa lebih ringan? Ya kita lihat aja. Ya, Anda lihat. Di sini ada benda, di sini ada berat. Ya, kita sebut aja berat benda di udara ya. Kalau dia tercelup di dalam zat cair, maka di zat cair akan memberi gaya ke atas. Nah, ya, ini yang besarnya tadi ya. Rho zat cair, kalau dia tercelup seluruhnya, ini terendam seluruhnya ya, ada terendam seluruhnya. Jadi volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda kali gravitasi, begitu ya. Akibatnya berat di udara, ini berat di dalam air, zat cair ya, berat di dalam zat cair, ya sama dengan berat di udara dikurangi gaya ke atas. Nah, inilah yang menyebabkan dia lebih ringan. Seperti itu ya, lebih ringan. Jadi kita lihat di dalam air beratnya 34 Newton, jadi ini 34 di dalam air. Ya. Berat di udara, ya berat di udara inilah yang kita sebut massa kali gravitasi. Ya. Kotak kedap air bermassa 4 kilo, massanya 4 kilo, ya. Massanya 4 kilo. Berarti ini 4. Gravitasi 10 ya, diketahui 10. Jadi 40 Newton. Nah, jadi berat di udara ini 40 Newton. Berarti gaya ke atas bisa kita hitung dari rumus ini. Gitu. Dengan demikian gaya ke atas sama dengan 6 Newton. Gitu. Nah, kemudian ditanya volume kotak. Volume kotak itu kan yang tadi rumusnya kita ya. Ini. Nah, volume tercelup seluruhnya. Jadi volume A sama dengan rho tercelupnya di mana? Di air. Oke, di air. Jadi rho air. Tercelup seluruhnya berarti volume ini, volume kotak ini. Ini yang ditanya. Kali gravitasi. Oke, tinggal kita masukkan. FA-nya 6. Ya. Massa jenis air 1000 nih. Massa jenis air 1000 ya diketahui. Massa air itu 1000. Jadi ini 1000. Volume kotak ditanya kali 10. Maka volumenya sama dengan 6 dibagi 10.000. Ya, ini tentu meter pangkat 3 ya.
Nah, di sini kalau kita cari, ini salah jelas ya. Karena ini lebih kecil dari 1. Jadi tinggal sentimeter pangkat 3. Oke. Sentimeter pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 1 meter ke 100 ke sentimeter 100. Kalau pangkat 1. Kalau pangkat 2 kali lagi 100. Kalau pangkat 3 kali lagi 100. Ya. Dengan demikian kalau kita coret ini nolnya 4, nolnya 2, nolnya 2, ya toh? Jadi pas 4. Jadi 6 kali 100 akan sama dengan 600 cm pangkat 3. Oke. Jadi jawaban D. Ya. Nomor 13, sebuah tabung ya dengan masing-masing ujungnya diberi nama A dan B ya. Diletakkan mendatar. Jadi tabungnya itu mendatar ya. Fluida dialirkan melalui tabung itu. Jadi Anda bisa bayangkan seperti pipa ya. Jika perbandingan luas penampang ujung A dan ujung B 1:4, anggaplah di sini di sini A ya, ini ujung A di sini. Di sini saya ambil sebagai titik 1. Di ujung B sebagai titik 2. Ya, ujung A luas penampang ya, luas penampang ini. Perbandingan luas penampang. Jadi lebih kecil ya. Jadi anggaplah luas penampangnya itu ini A1, yang ini itu A2 gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kita pelajari dulu ini adalah disebut dengan hukum kontinuitas pada fluida dinamis atau hukum debit konstan. Jadi debit itu didefinisikan sebagai luas penampang ini dikali kecepatan alir dari fluida atau zat cair kalau di sini. Nah, luas penampang itu kan satuannya meter persegi, kecepatan meter per sekon. Kalau kita kalikan jadi meter pangkat 3 per sekon. Jadi satuan debit adalah meter pangkat 3 per sekon. Meter pangkat 3 ini volume, sekon ini waktu. Sehingga debit juga didefinisikan sebagai volume per satuan waktu. Hukum debit konstan menyatakan bahwa untuk fluida yang mengalir dan tidak termampatkan, ya tidak termampatkan, maka debitnya itu konstan. Jadi AV-nya konstan. Artinya apa? A1 kali V1, kalau ada dua penampang ya, sama dengan A2 kali V2. A itu luas penampang ya, yang ini. Berbentuk lingkaran kalau tabungnya tabung. Nah, kadang-kadang yang diketahui bukan luas penampang, tapi diameter. Nah, kalau diameter harus pangkat 2. Karena A itu berbanding kuadrat dengan diameter. Jadi D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Atau jari-jari, R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Seperti itu ya. Itu hukum debit konstan. Oke, kita buat sekarang soalnya. Soalnya seperti itu aja. Cuman penampangnya bukan A1, A2, tapi jadi penampangnya AA, AB. Gitu ya. Di sini berarti VA, ini VB. Maka menurut debit konstan, VA kali AA harus sama dengan VB kali AB. Debit konstan ya kan. Oke, sekarang dia diketahui apa? Perbandingan luas penampang A dibanding B 1:4. 1:4 ya. Jadi masukkan aja. Penampang A-nya 1, penampang B-nya 4. Anggap aja ini 1. Ini 4. Kan gitu. Ya. Kemudian ditanya perbandingan kecepatan aliran. Jadi yang ditanya itu VA dibagi VB. Tinggal dimasukkan kan. VB kali 4. Berarti kalau VB di bawah, 4 harus di atas. Kali silang kan. Ya. VA di atas, maka yang 1 harus di bawah. Jadi 4/1 alias 4:1. Jadi jawaban C. Kita lanjut ke nomor 14. Ya, jadi sekali lagi semua yang saya ceritakan tadi tentang gaya apung, hukum Newton semua ada di buku ini ya. Buku ini kelihatannya selalu terpakai di setiap olimpiade, ya. Sama dengan yang nomor 14, teorinya juga ada di sini. Ini hanya soal teori ya. Untuk mengusir burung pemakan padi, di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz, jadi ini dia 42 kHz sampai 50 kHz. Ya. Burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Nah,
Bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung ini termasuk pada daerah frekuensi apa? Apakah infrasonik, audiosonik, ultrasonik, dan sebagainya. Nah, Anda sudah tahu bahwa frekuensi yang nyaman didengar oleh manusia itu terletak antara 20 Hz dan 20 kHz. Ini yang disebut dengan audiosonik, ya, yang nyaman didengar. Di atas ini, ya, lebih besar ini ultra ya, sama dengan cahaya kan? Ada ultra ya, kalau yang frekuensinya besar ultra pasti. Ultrasonik ini. Frekuensinya di atas 20 kHz. Nah, ini di atas 20 kHz ini. Ya. Berarti ini pasti ultrasonik. Nah, kalau di bawah lebih kecil, ini lebih kecil ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil dari 20 Hz. Ini disebut infra. Ya, sama dengan matahari kan ada inframerah, gitu. Ini infrasonik. Ya, jadi daerah frekuensi lebih kecil dari 20 Hz itu infrasonik. Daerah lebih besar dari 20 kHz itu ultrasonik. Ya, jadi jawabnya C. Nomor 15 adalah tentang frekuensi senar gitar, ya. Jadi kalau Anda baca, sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram dan panjangnya 70 cm. Jika senar ditarik dengan gaya sebesar 70 Newton, frekuensi nada dasar. Nah, kalau Anda punya senar, Anda bayangkan senar gitar ya. Senar gitar itu kan ujung-ujungnya ini diikat ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, setengah gelombang. Anda sudah tahu setengah gelombang kan, kalau satu gelombang itu kan begini. Nah, Anda sudah tahu satu gelombang begini. Jadi ini tuh setengah gelombang. Ya, di sini diikat maka tidak bisa bergerak, disebut simpul. Kemudian yang tengah ini perutnya. Nah, ini setengah gelombang. Jadi kalau ini saya sebut panjang senar, L itu panjang senar ya. Jadi L di sini itu panjang senar ya. L itu panjang senar. Itu kalau nada dasar, ya nada dasar, itu setengah panjang gelombang, lambda 1. 1 ini menyatakan nada dasar, harmonik ke 1. Maka lambda 1 akan sama dengan 2L. Ya, ini cara menemukan rumus frekuensi nada dasar. Nah, cepat lambat gelombang, ini rumus dasar dari gelombang semua, lambda kali F. Di sini kebetulan untuk nada dasar, lambda 1 kali F1. Ya kan? Harmonik ke 1. Kalau harmonik kedua, lambda 2 kali F2, kan begitu. Nah, nada dasar ini F1. Jadi F1 adalah V per lambda 1. Lambda 1-nya sama dengan 2L. Sehingga dapatlah rumus ini. Frekuensi nada dasar dari senar adalah V per 2L. Ya. Nah, V adalah cepat rambat gelombang transversal dalam senar. Dari percobaan yang dilakukan oleh Melde, didapat V, ini biasanya Anda eksperimen di sekolah ya, kalau di SMA. F per mu. F itu tegangan ya. F itu gaya tegang. Newton ya. Kalau Anda punya senar Anda kendor, itu berarti gaya tegangannya kecil. Kemudian Anda putar-putar ya. Putar itu sebetulnya Anda kasih beban. Ya, di situ ada berhubungan dengan beban sehingga gaya tegangnya lebih besar sehingga cepat rombat gelombangnya bisa naik lagi, lebih nyaring bunyinya nanti ya kan. Gaya tegangan. Mu adalah rapat massa dari senar. Ya, yang massa senar dibagi panjang senar. Biasanya kalau sistem internasional massa senarnya kilogram, panjang senarnya meter. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini V kita ganti maka dapatlah rumus ini. Inilah frekuensi nada dasar dari senar. 1/2L akar F per mu. Nah, senar itu terjadi harmonik ganjil dan genap. Jadi kalau Anda punya suara, ada suara teman Anda yang suaranya rendah, frekuensinya rendah itu berarti. Maksudnya suaranya tidak bisa tinggi. Ada yang kalau perempuan biasanya bisa tinggi itu frekuensinya lebih besar. Nah, kalau nada dasar itu harmonik ke 1. Disebut dengan F1 ya. Nanti kalau ada yang tanya, bagaimana kalau frekuensi harmonik kedua atau frekuensi nada atas ke 1? Itu F2. Jadi tinggal dikalikan dengan 2 kali F1 ya. F2 2 kali F1. Bagaimana ngitung frekuensi nada atas kedua? Jadi nadanya lebih tinggi lagi. Ya, suara teman Anda itu lebih tinggi lagi, nada atas kedua. Maka itu adalah F3, harmonik ketiga. Maka frekuensi dari nada atas kedua itu 3 kali F1 dan seterusnya. Oke, kita di sini yang ditanya hanyalah frekuensi nada dasar. Tapi kita perlu kasih teorinya dan itu ada detail di buku ini ya. Betul-betul detail buku ini ya. Jadi cara penurunan rumusnya. Oke. Sekarang kita tulis diketahuinya apa ini. Sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa. Nah, masanya diketahui ya di sini ya.
masanya 10 gram. Kita sistem internasional nanti ya, nada dasarnya hertz. Maka tentu ini kita perlu jadikan kilo. 10 per 1000. Ya. Jadi 1/100 kilo. Panjang 70 cm. Harus dibikin meter. 70 per 100. 7 per 10 meter. Oke. Frekuensi nada dasar. Kan frekuensi nada dasar ditanya. Kalau mau pakai V per 2L boleh. Hitung dulu V-nya. V-nya adalah akar F per mu. Ya kan? Akar F ditarik dengan gaya sebesar 70. Tuh, 70. Ya kan? Dibagi mu. Mu kita hitung dulu. Mu itu apa? Massa per panjang. Nah, masanya ini 1/100. Panjangnya 7 per 10. Jadi 1/100 kali 10 per 7. Ya. Jadi kosong 0 1/70. Nah, jadi ini nanti masuk 1/70. 70 dibagi 1/70 ya akar 70 kuadrat. Akar 70 kuadrat ya 70. Nah, itulah V-nya. Ya kan? Sudah itu kita tinggal ngitung. Ya, F-nya udah tahu, tinggal ngitung F1. F1 itu apa? Ini, V per 2L. Ya, V-nya udah kita dapat 70 per 2, L-nya harus meter ya. Ini, 7 per 10. Maka ini satuannya nanti hertz. Ya, hertz. Tinggal dipilih saja nanti. Ya, tinggal dipilih, ini kan hertz kan, tinggal dipilih. Oke, ini naikkan. Jadi 7 dengan 70 ini jelas 10. Ini naik ke sana. 10 kali 10 100. 100 per 20. Jadi 50 Hz. Jadi jawaban D. Oke. Nomor 16 masih berkaitan dengan nomor 15. Yaitu tentang tegangan dawai dan frekuensi dawai. Ya, jadi kita lihat. Seutas dawai dengan rapat massa ini. Jadi rapat massanya tahu ya. Rapat massa itu mu ya. Karena Anda lihat satuannya. Panjang dibagi, massa dibagi panjang. Jadi 0,08 kg per meter. Dihubungkan dengan sebuah sumber getaran sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal. Ya, cepat rambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 m per s. Dan panjang gelombang 2 meter. Panjang gelombang ya. Belum ada keterangan. Jadi yang penting panjang gelombang dari saat itu. Nah, ditanya tegangan dawai, berapa tegangan dawai? Tegangan itu F ya, dan frekuensi gelombang berapa? Ya, rumus dasar kita kan V itu lambda kali F. Ya, dari sini kita dapat, ini ada V, ada lambda. Jadi kita bisa dapat F kan? Dari sini kita bisa dapat F V per lambda. Nah, jadi frekuensi bisa langsung kita dapat dari rumus dasar. V-nya 25, lambdanya 2. Jadi 12,5 Hz. Ya. Tapi 12,5 kan ada 2 ya. Ini dan ini. Berarti gaya tegangan tali harus kita hitung. Nah, gaya tegangan tali tadi ada di sini kan? Ada di V ya. Ini. V sama dengan akar F per mu. Nah, ini F yang tanya. Ya. V-nya diketahui 25. Mu-nya pun diketahui. Jadi kita kuadratkan aja ini. Ya. Kalau kita kuadratkan maka hasilnya V kuadrat, ruas kiri, ruas kanan F per mu. Maka kalau kita kali silang, F akan sama dengan V kuadrat kali mu. Ya, tinggal dikalikan. V 25, 25 kuadrat, 25 kali 25 lah, ya kan? Kali mu 0,08, 8 per 100. Ya. Dengan demikian, ini bisa kita coret 4, ya. Kemudian 4 dengan 82. 25 kali 2, 50. Jadi 50 Newton. Ya. Jadi dengan demikian jawabannya adalah B. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu untuk part 3 ini. Kita akan lanjut lagi nanti dengan part 4 dan seterusnya di nomor 17. Ya, dan seterusnya. Terima kasih atas kunjungan Anda pada video pembelajaran kami. Jika Anda senang silakan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe cukup di like.
supaya kami bisa melayani Anda lebih bersemangat dan makin lama makin baik. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.